Nigeria datang ke AFCON 2025 dengan luka yang belum sembuh. Final 2023 di Abidjan masih membekas saat Kapten William Troost-Ekong sempat membawa harapan lewat gol pembuka. Tapi Pantai Gading membalikan keadaan dan merenggut mimpi Super Eagles. Namun Nigeria bukan tim biasa. Negeri dengan lebih dari 200 juta jiwa ini penuh keberagaman etnis dan budaya. Yoruba, Igbo, Hausa, hingga suku-suku kecil yang penuh warna. Musik Afrobeat yang lahir di Lagos sudah mendunia. Dan di atas semua perbedaan itu, sepak bola selalu menjadi perekat nasional. Seperti elang yang terbang tinggi di langit Afrika, Super Eagles kembali datang dengan harapan besar. Pertanyaannya, mampukah mereka terbang lebih tinggi kali ini? Pertama, mari kita kembali ke sejarah. Nigeria adalah salah satu kekuatan lama di benua Afrika. Mereka sudah 3 kali menjuarai AFCON pada tahun 1980, 1994, dan 2013. Tidak hanya itu, Nigeria juga konsisten hadir di panggung Piala Dunia sejak tahun 94, menjadikan mereka salah satu tim Afrika paling dikenal dunia. Era 90-an adalah masa emas. Kala itu lahirlah nama-nama besar seperti Rashidi Yekini, JJ Okocha, Nwankwo Kanu, dan Sunday Oliseh. Mereka bukan sekadar memenangkan trofi, tetapi juga memikat dunia. Bahkan merebut emas Olimpiade 96 yang hingga kini menjadi kebanggaan Nigeria. Namun, setiap kejayaan selalu meninggalkan luka. Dan luka terbaru datang di AFCON terakhir. Berikutnya, kita menengok perjalanan Nigeria di AFCON 2023. Turnamen itu sebenarnya berjalan cukup solid bagi Super Eagles. Pada babak 16 besar, mereka menyingkirkan Kamerun 2-0 lewat 2 gol Ademola Lookman. Lalu di perempat final, mereka melaju dengan kemenangan tipis 1-0 atas Angola. Kemudian di semifinal terjadi drama yang mendebarkan. Nigeria ditahan imbang 1-1 oleh Afrika Selatan, namun berhasil menang lewat adu penalti 4-2 berkat aksi heroik kiper Stanley Nwabali yang menggagalkan 2 tendangan lawan. Sayangnya, di final mimpi itu runtuh. Troost-Ekong sempat membawa Nigeria unggul, tapi tuan rumah Pantai Gading bangkit lewat Frank Kessie dan Sebastian Haller untuk membalikan skor menjadi 1-2. Secara statistik, cerita itu semakin jelas. Nigeria hanya menguasai 38% bola di final, melepaskan 5 tembakan dibandingkan 18 milik Pantai Gading. Pertahanan mereka memang tangguh, serangan efisien, tetapi tidak cukup dominan. Runner up terasa pahit, langkah maju, tapi tetap jadi luka. Setelah kekalahan itu, datang era baru. Kini Super Eagles dipimpin Eric Sekou Chel sejak Januari 2025. Pertama-tama, Chel datang dengan filosofi pragmatis, pertahanan rapat, transisi cepat, dan mengurangi ketergantungan pada Osimhen. Namun, publik Nigeria tidak selalu sabar. Gaya main Chel sering dianggap terlalu hati-hati untuk tim yang penuh penyerang eksplosif. Ditambah lagi federasi yang terkenal tidak stabil, tekanan bisa datang kapan saja. Tapi bagaimanapun, taktik hanyalah rancangan di atas kertas. Pada akhirnya, yang menentukan adalah para pemain di lapangan. Berikutnya, mari kita lihat kekuatan pemain yang akan dibawa Nigeria ke AFCON 2025. Pertama ada Stanley Nwabali, kiper pahlawan adu penalti di AFCON 2023 yang kembali menjadi tembok pertahanan utama. Lalu di lini belakang ada sang kapten
William Troost-Ekong bersama bek tangguh Calvin Bassey. Masuk ke tengah, Wilfred Ndidi tetap jadi jangkar vital jika fit, sementara Alec Iwobi menjadi motor transisi dan otak serangan dari lini tengah. Di sisi sayap ada Samuel Chukwueze yang terkenal dengan dribble eksplosif dan Ademola Lookman yang tajam di AFCON sebelumnya. Dan tentu saja di depan ada predator utama, Victor Osimhen, striker yang kini memasuki puncak karirnya. Kekuatan ini membuat Nigeria layak disebut calon juara. Namun tetap ada bayangan masalah yang mengintai. Pertama, ketergantungan pada Osimhen masih menjadi isu besar. Jika ia cedera atau dijaga ketat, serangan Nigeria sering tumpul. Kedua, penyelesaian akhir yang naik turun terlihat jelas di final 2023. Ketiga, pelatih baru seperti Chell masih butuh waktu untuk menyatukan pemain diaspora yang kadang kurang disiplin. Dan terakhir, tekanan publik serta federasi yang mudah berubah bisa mengganggu stabilitas tim. Namun, satu hal yang tak pernah hilang dari Nigeria adalah DNA turnamennya. Sejak era 90-an, Nigeria selalu dikenal cepat, eksplosif, dan penuh percaya diri. Mereka punya sejarah lolos jauh di turnamen, bahkan ketika datang bukan sebagai favorit. DNA itu kini kembali diuji sejak fase grup. Nigeria berada di grup C bersama 3 lawan yang punya cerita masing-masing. Pertama, ada Tunisia yang terkenal disiplin dan sering menjadi batu sandungan bagi tim besar. Berikutnya, Uganda yang kembali ke AFCON dengan modal pertahanan kokoh dan semangat besar. Terakhir, Tanzania yang untuk kedua kali berturut-turut lolos ke AFCON dan membawa kebanggaan besar bagi negaranya. Di atas kertas, Nigeria adalah favorit juara grup. Namun, Tunisia bisa merepotkan lewat taktik rapi. Uganda keras di belakang, dan jika lini depan Nigeria macet, kejutan bisa terjadi. Meski begitu, secara realistis, Super Eagles tetap diprediksi lolos sebagai juara grup. Lepas dari fase grup, tantangan sesungguhnya dimulai. Di luar sana, Maroko sebagai tuan rumah tampil dengan skuad mewah. Mesir dipimpin Mohamed Salah dan Omar Marmoush haus gelar. Senegal datang dengan pengalaman juara. Sementara Pantai Gading sebagai juara bertahan kini penuh kepercayaan diri. Nigeria berada di lingkaran elit itu, namun harus tampil lebih klinis dibanding edisi 2023 jika ingin benar-benar merebut tahta Afrika. Jika semuanya berjalan sempurna, Osimhen fit dan tajam, Lookman dan Chukwueze konsisten, Ndidi sehat, serta pertahanan Chell kokoh, Nigeria bisa melaju hingga final dan menjadi kandidat juara utama. Secara realistis, semifinal adalah target yang masuk akal. Namun, jika Osimhen cedera atau taktik Chell gagal bekerja, Nigeria bisa saja tersingkir di perempat final. Tetapi proyeksi hanyalah angka. Yang menentukan adalah bagaimana tim ini merespons tekanan jutaan rakyat Nigeria. Publik Nigeria sudah lama haus gelar. Runner-up 2023 dianggap kegagalan. Terakhir kali mereka juara adalah 2013, sudah 12 tahun lalu. Generasi Osimhen disebut generasi emas baru. Ekspektasi minimal adalah final, bahkan banyak yang menuntut trofi. Federasi pun berada di bawah sorotan. Stabilitas manajemen dan dukungan penuh pada pelatih akan sangat menentukan. Nigeria datang dengan bakat besar, sejarah panjang, dan luka runner-up yang ingin dibalas.
Generasi Osimhen membawa harapan baru, tapi juga beban sejarah yang berat. Apakah Super Eagles siap kembali menguasai langit Afrika? Atau mereka sekali lagi akan jatuh di momen terpenting? Jawabannya hanya bisa lahir di lapangan, di AFCON 2025.